Beberapa hari belakangan ini OceanGate menjadi topik pembicaraan dan sorotan publik setelah kapal yang diproduksi mengalami kerusakan ketika perjalanan menuju bangkai kapal Titanic. Kapal selam itu membawa 5 orang penumpang dengan tujuan untuk melakukan pengamatan langsung ke titik terdekat dari bangkai kapal Titanic yang sudah karam sejak 111 tahun yang lalu. Tepatnya pada hari Minggu, kapal mulai dioperasikan dan bersiap untuk menuju lokasi bangkai kapal Titanic. Pada kondisi tersebut kru kapal selam OceanGate masih dapat berkomunikasi dan memberikan sinyal kepada kru yang berada di luar kapal selam tersebut. Namun setelah 1 jam 45 menit kapal mulai kehilangan kontak dengan kru yang berada di atas. Melihat kondisi itu, tim penyelamat segera melakukan pencarian ke lokasi hilangnya kapal selam OceanGate yang membawa 5 orang penumpang tersebut. Pencarian sudah dilakukan selama 4 hari sejak pertama hilangnya kapal selam OceanGate. Pada hari Kamis, kru penyelamat menemukan serpihan dan puing-puing yang diduga material dari kapal selam OceanGate. Ternyata identifikasi itu benar, material yang ditemukan adalah bagian dari kapal selam OceanGate yang pecah ketika hendak mendekati bangkai kapal Titanic. Kapal tersebut diduga pecah dan meledak selama penyelaman berlangsung. Hal itu dapat terjadi karena tingginya tekanan bawah air dan lambung kapal tidak mampu untuk menahan tekanan tersebut. Bersamaan dengan ditemukannya pecahan material kapal selam OceanGate, kelima penumpang juga dinyatakan tewas. Lantas, mengapa kapal selam milik OceanGate mengalami kerusakan hingga kapal pecah? Apakah kapal selam yang dibuat oleh OceanGate sudah memiliki uji kelayakan sertifikasi keamanan? Kemudian apakah bahan dan desain yang dirancang pada kapal sudah sesuai? Penyebab pecahnya lambung kapal selam dikarenakan adanya tekanan yang sangat kuat pada bawah laut. Perlu diketahui bersama, OceanGate akan membawa penumpangnya pada kedalaman ekstrim yaitu kedalaman 4.000 meter. Perjalanan kapal selam OceanGate sejauh ini belum pernah berada pada kedalam itu. Berdasarkan informasi dari website OceanGate, kapal selam tersebut mencapai titik kedalaman 3.800 meter. Kedalaman tersebut merupakan kedalaman yang cukup beresiko bagi kapal selam. Pada umumnya kapal selam hanya dioperasikan pada kedalaman 250 hingga 500 meter, lebih dari kedalaman tersebut merupakan penyelaman yang berisiko tinggi. Zona kedalaman 4.000 meter disebut dengan zona batipelagis, yaitu zona yang memiliki tekanan yang sangat kuat hingga mencapai 394 atmosfer. David Lochridge mengatakan bahwa kapal Titan sebelumnya tidak pernah menyelam hingga pada kedalaman 4.000 meter, inilah yang menjadi kekhawatiran terbesar dari Lochridge. Apalagi lambung kapal yang terbuat dari serat karbon. Serat karbon sendiri sebenarnya memiliki tingkat kekuatan yang lebih baik dari baja. Namun yang menjadi perbedaan adalah tingkat elastisitasnya sedikit berbeda. Serat karbon memiliki tingkat kekerasan material yang lebih keras dari baja. David Lochridge juga mengatakan bahwa pada umumnya kapal selam menggunakan bahan aluminium atau baja sebagai bahan dasar lambung kapal, dikarenakan bahan tersebut selain memiliki kekuatan yang baik, tingkat elastisitasnya pun lebih baik dibandingkan dengan serat karbon. Tekanan yang terjadi di bawah laut dengan atmosfer hingga lebih dari 390 tentu bukanlah tekanan yang rendah. Bahan yang tidak memiliki tingkat elastisitas yang baik akan tidak mampu menahan tekanan sebesar itu, sehingga dampak terburuknya adalah kapal akan pecah akibat tekanan yang sangat kuat. Selain itu, kapal selam OceanGate Titan dirancang dengan ketebalan dinding setebal 7 inci, namun faktanya rancangan desain kapal tersebut hanya mencapai ketebalan 5 inci. Hal tersebut tentu akan meningkatkan risiko kapal akan mengalami kerusakan akibat tekanan bawah laut yang sangat kuat. Kesalahan prosedur operasional kapal selam Titan juga terletak pada kedalaman selam kapal Titan sedalam 4.000 meter, sedangkan sertifikasi kapal tersebut berada pada tekanan 1.300 meter di bawah permukaan laut. Dan akhirnya puncak titik terdalam berada pada kedalaman 3.800 meter, kapal sudah lost contact. Setelah kurang lebih 4 hari pencarian kapal selam tersebut, kelima penumpang kapal Titan OceanGate dinyatakan tewas. Kesimpulan: 1. Mengabaikan prosedur keamanan dan keselamatan akan menimbulkan risiko yang lebih besar. 2. Pentingnya untuk melakukan analisis risiko sebelum melakukan tindakan yang berisiko tinggi.
3. Tidak memandang remeh setiap risiko yang ada.